sukacita yang Yesus kerjakan, yang Roh Kudus kerjakan, itu tidak akan membuat semangat kita pudar. Amin. Sebab kita sebagai gereja Tuhan dalam penantian Yesus datang kali yang kedua, kita jangan jadi orang yang bodoh. Amin. Tetapi Dia selalu menginginkan setiap kehidupan kita siap sedia dalam kondisi apapun. Haleluya. Sebab Tuhan datang kali yang kedua, saudara, Dia bukan mencari lagi yang berdosa, tapi Dia mencari setiap kita yang tetap setia lakukan perintah kebenaran firman-Nya. Amin. Haleluya. Saya pribadi menyampaikan bukan Leo yang asing. Haleluya. Di dalam darah saya ini, saudara, mengalir darah orang Slewana. Haleluya. Jadi saya bukan orang lain. Haleluya. Saya orang Slewana. Ya, cuman sejak dapat kepercayaan dari organisasi gereja, iya, so jarang-jarang datang di kampung sini. Mungkin ada yang berkata, wah, mentang-mentang menjabat muri wilayah demo jela-jela Slewana. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, itu adalah sebuah kepercayaan. Jadi bukan dari kepercayaan itu yang akan membuat saya jadi besar kepala, menjadi tinggi hati. Justru dari kepercayaan yang diberikan kepada pribadi saya, itu yang akan tetap mengajar saya untuk semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena yang saya tahu itu hanya kepercayaan dari Tuhan melalui organisasi gereja. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kepercayaan yang diberikan itu, saudara, ya, itu diberi pada bulan kelahiran saya. Ya, di bulan Maret kemarin. Tuhan, di mana masa-masa ini yang kita sedang sama-sama merayakan Yesus bangkit dari antara orang mati, di mana Dia tidak bisa dikuasai oleh maut, oleh kekuatan kuasa kebangkitannya, saudara. Saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, haleluya, melalui anugerah kuasa kebangkitan itu, kita tidak akan menjadi mudah kecewa di dalam setiap persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Haleluya. Pemimpin pujian tadi berkata, kita yang datang di sini punya setiap persoalan. Ada beban di atas pundak kita. Tidak ada di antara kita yang tidak punya persoalan. Haleluya. Semua kita punya persoalan. Karena itu kita ada di sini. Karena Tuhan yang bawa kita, Dia tuntun kita ada di sini. Kita mau dengar suaranya yang akan memberi jawaban atas setiap masalah kita hadapi. Amin. Haleluya. Sebab itu saudaraku yang dikasih diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Allah di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-60. Kalau bunyi ayat ini, saudara, yang pasti semua kita ketahui. Haleluya. Ayat ini biasa kadang kita dengar di setiap bulan Natal. Haleluya. Yesaya pasalnya yang ke-60, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Yesaya pasalnya yang ke-60, ayat 1 dan ayatnya yang kedua, kita berdiri menghormati firman Allah yang akan kita baca saat ini. Yesaya pasalnya yang ke-60, ayat 1 dan ayat yang kedua, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kemuliaan Sion yang akan datang. Kita baca bersama dalam nama Yesus. 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Silahkan duduk. Tuhan menolong kita bersama-sama. Haleluya. Dari apa yang
disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Saudara, dari ayat ini memberitahukan kepada saya, memberitahukan kepada saudara, kita yang ada di akhir zaman ini. Haleluya. Benar-benar kita akan buat satu sikap, ya. Kita tidak tinggal pasif, tetapi dari apa yang menjadi suara Tuhan melalui ungkapan dari Nabi Yesaya ini, Tuhan mau kita jadi pribadi yang aktif dengan cara bagaimana? Bangkit. Amin. Iya. Boleh tahu bisa bilang kanan kiri toka bangkit. Haleluya. Bangkit. Iya. Cuman kemarin saudara, kalau seperti kisah di dalam catatan Alkitab, ketika perempuan-perempuan pagi-pagi buta pergi di makam Yesus, ketika sampai di sana saat mereka terheran-heran, tiba-tiba nampak dua orang, ya, perempuan-perempuan ini ketakutan. Haleluya. Ya, cuman waktu acara kemarin Moncawe dikubur di Pakoka ini, ya, untung tidak ada kejadian seperti itu, saudara. Ya, ada yang pergi pagi-pagi buta, kok tiba-tiba ada dua orang bawa duduk. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya itu. Haleluya. Yang pasti akan viral di media sosial. Oh, dikubur Pakoka, kejadian penampakan. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ya, dari apa yang disampaikan oleh Yesaya dalam pemberitahuan ini, saudaraku yang dikasih diberkati oleh Tuhan, ya, ini mengingatkan kepada kita akan apa yang sementara kita hadapi hari-hari ini. Haleluya. Ya, sebelumnya saudara, coba tolong ditampilkan di slide dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-19. Apa kata Rasul Yohanes di sana? 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 19. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Haleluya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, yang otomatis kita yang ada di sini semua berasal dari Allah. Amin. Iya. Tapi jangan pura-pura tidak tahu, saudara. Dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Ini yang harus tetap kita tahu. Haleluya. Harus kita tahu. Ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan juga kita harus tahu bahwa dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Itulah karenanya Yesaya dalam seruannya kepada orang Israel, terlebih saat ini saya dan saudara diberitahukan bangkit jadi terang. Kenapa? Dunia berada di bawah kuasa si jahat. Makanya kita sebagai pribadi yang berasal dari Allah, haleluya, terus kita menyatakan, ya, sebuah sikap bangkit dan tetap terus semangat di dalam melayani akan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, itulah karenanya, ya, dari kitab Yesaya pasal 60 tadi, ayatnya yang kedua, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ya, jadi bukan hal yang rahasia. Ya, beberapa waktu kemarin saya lihat tayangan di berita, Israel lebih menjadi-jadi, saudara. Dia hantam terus Palestina. Haleluya. Sehingga mengakibatkan banyak korban. Ya, bukan hanya di situ, saudara. Ya, banyak tempat-tempat yang lain yang, ya, ketika dikuasai oleh kekelaman ini, kerusuhan terjadi. Haleluya. Iya, bahkan di negara kita Indonesia ini saja, saudara, kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi, iya,
upaya dari pemerintah untuk dapat memberantas kejahatan, ya, itu tetap diupayakan. Tapi kalau kita melihat kejahatan semakin menjadi-jadi, kejahatan semakin merajalela. Haleluya, ya, pencurian, narkoba, haleluya, perjudian dan lain sebagainya, seks bebas, saudara. Ya, ini yang kita simak hari-hari ini. Ya, dunia dikuasai oleh kekelaman. Karenanya pesan Tuhan bagi kita bangkit. Kenapa kita harus bangkit? Tujuan Tuhan di saat kita bangkit, kita membawa terang. Amin. Membawa terang di tengah-tengah keadaan yang gelap. Ya, jangan kita bawa terang, ya, ditambah badero, terus kita orang jadi taiko-iko badero. Ode molomi tidinya. Haleluya, ya. Ada yang bilang lagu dunia dan rohani sama diterimanya. Siapa bilang? Alkitab tidak bilang begitu. Haleluya. Alkitab mengatakan, haleluya, kuduslah kamu sebab Tuhan kudus. Jadi soal kesucian hari-hari ini, saudara, ya, kita tidak bisa main-main. Kenapa? Dengan kesucian yang kita miliki, yang ada dalam hidup kita, yang selalu kita jaga baik di setiap langkah kehidupan kita, dengan kesucian yang tetap kita pertahankan, di sana kita akan melihat bagaimana kuasa pertolongan Tuhan yang akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ya, banyak hari-hari ini yang berpikir dia kuat, dia mampu, dia bisa. Haleluya, ya. Sadarlah kita, tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Sadarlah kita, tanpa tangan Tuhan yang menyertai, kita pasti jatuh tergeletak. Amin. Haleluya. Saat kita benar-benar merespon bagaimana kasih Tuhan bekerja dalam hidup kita, sekalipun mungkin kita jatuh, tetap ada tangan Tuhan yang pegang, sehingga kita tidak sampai tergeletak. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena dia begitu kasih dan cinta kepada kita. Haleluya. Jadi ini mengingatkan kepada kita dengan situasi yang sementara kita hadapi hari-hari ini, saudara. Ya, kejadian-kejadian yang terjadi, ya, yang beberapa waktu kemarin yang begitu viral di media sosial, 2 orang anak kandung bisa sampai habisi bapak kandungnya sendiri. Ya, udah itulah, ya, kekelaman yang menutupi. Jadi untuk kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, biarlah keberadaan kehidupan kita ini akan tetap senantiasa dekat dengan Tuhan. Haleluya. Senantiasa mengutamakan Tuhan. Kenapa Tuhan harus diutamakan? Karena ketika Tuhan diutamakan, Tuhan pasti akan tilik. Tuhan pasti akan tilik. Ya, Tuhan bilang kalau dia diutamakan, roti kita diberkati, air minum kita diberkati, apalagi penyakit dilalukan dari tubuh kita. Ya, luar biasa. Ya, ibu yang bersaksi tadi, ya, kalau cuma sakit-sakit kepala itu memang wajar, tapi mungkin dalam penyakit-penyakit yang berat belum pernah dialami. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ya, kita membawa setiap keberadaan kehidupan kita, ya, kepada Tuhan, untuk benar-benar merespon bagaimana suara Tuhan yang perintah kehidupan kita untuk melaksanakan apa yang menjadi, ya, pesannya bagi kita. Kita tetap membutuhkan peranan kekuatan, itulah Roh Kudus. Amin.
Apalagi kita Pantekosta yang identik dengan Roh Kudus. Iya. Jangan sampai sudah perjalanan kehidupan kita orang tahu, ya, jemaat Pantekosta, PK-nya lengkonya kode aku. Itu yang dijaga saudara. Tanpa kita sadari kita permalukan Tuhan. Haleluya. Ya, kita permalukan Tuhan. Cuma itu selewatan. Ku kita bere mengangai dero bere. Iya, pura-pura sambil mengangai lagu-lagu rohani. Haleluya, luar biasa. Yang senyum-senyum ini saudara. Iya. Dari atas senyum. Iya. Tapi bukan pelaku. Haleluya. Iya. Biasa dalam masalah yang begitu banyak problema hidup, bukan memuji Tuhan. Iya. Justru lagu-lagu yang bikin kasmaran. Iya. Bukan lagu-lagu yang menguatkan jiwa. Iya. Tapi hanya lagu-lagu yang mau gentarkan perasaan. Haleluya. Ya, Tuhan mau ingatkan kepada kita, apapun keadaan kita saudara, bangkit jadi terang. Amin. Bangkit jadi terang. Kenapa? Karena ketika kita di dalam rumah, suami akan dinilai oleh istri. Demikian juga sebaliknya. Ya. Posisi istri ini akan tetap disimak oleh suami. Nah, kita orang tua akan tetap dilihat oleh anak-anak. Itu di dalam rumah. Haleluya. Ya. Keluar rumah, lebih banyak lagi mata yang menyimak kita. Makanya Tuhan bilang kita bangkit jadi terang. Kenapa? Ketika kita keluar rumah, kita akan jadi surat yang terbuka. Amin. Orang akan jadi surat yang terbuka, yang bisa dilihat oleh orang, bisa dibaca oleh orang. Haleluya. Langkah kehidupan kita menuju sini hanya sama kata taslim. Haleluya. Orang bisa akan nilai kita bilang orang Pantekosta, PK-nya menujunya keon. Haleluya. Jadi saudaraku, pesan Tuhan bagi kita, ketika kita bangkit, bawa terang itu. Yesus bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Dia publikasikan dirinya. Ya, dia publikasikan dirinya bahwa dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Dia kumandangkan kuasa kebangkitan itu, saudara. Ya, kenapa? Karena memang dalam catatan Injil Matius pasalnya yang ke-25 ada catatan di sana bahwa pemuka-pemuka agama menyewa para serdadu-serdadu. Iya. Orang kasih berita lopu ini sama serdadu, kasih tahu sama orang-orang ketika bertanya, ya, yang dikubur di sini tidak bangkit. Malam-malam murid-muridnya datang suri dia. Berita itu yang tersebar sampai di kalangan orang Yahudi sampai hari ini. Yesus tidak bangkit. Tetapi bagi saya dan bagi saudara dalam iman kepada Tuhan, Yesus yang kita sembah hari ini, dia bangkit dari antara orang mati. Ketika dia bangkit mengalahkan maut, saya dan saudara sebagai pengikutnya jangan jadi pribadi yang pasif. Amin. Kita harus bergerak aktif. Terus lakukan apa yang menjadi perintahnya dalam kehidupan kita. Haleluya. Supaya kekelaman yang menutupi bumi ini tidak akan buat orang kacau balau. Haleluya. Supaya kekelaman yang bekerja hari-hari ini tidak akan menguasai kehidupan kita. Iya. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami sudah berjalan 6 tahun lebih di GPDI Sangiran.
dari apa yang kami hadapi di dalamnya, saudara. Ya, secara manusia, ya, mau berpikir keluar dari situ aman. Haleluya. Tapi saudara, di sisi lain, haleluya, pikiran manusia ini Tuhan tidak mau kuasai kami. Maka Tuhan hentak dan utus rekan-rekan hamba-hamba Tuhan sepelayanan untuk memberikan pandangan-pandangan. Iya, memberikan pandangan-pandangan. Iya, sampai beberapa waktu kemarin kami ada penawaran. Haleluya. Kalau mau ikut mau ini, so bukan di saya, tapi itulah saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Ya, dari penawaran itu kami berkata, tunggu dulu, kami berdoa mau angkat tangan pada Tuhan. Apa Tuhan punya mau? Haleluya. Ternyata saudara, ya, dari keadaan itu jemaat satu-satu datang. Ya, jemaat satu-satu datang kasih penghiburan. Om Gembala pikir baik-baik. Pikir baik-baik Om Gembala. Haleluya. Kuto di obi bere untuk tumani baca komi saya ini dongi kami dah baca ini pembantu tumani. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Iya, jadi dalam keadaan seperti itu, haleluya, saya bersama istri bergandengan tangan, terus buat bangkit. Tuhan punya rencana. Haleluya. Artinya ketika Tuhan beri kekuatan, bukan habis itu masalah. Tidak. Haleluya. Ketika kami bangkit dan terus maju melayani Tuhan, bukannya masalah itu berhenti, tidak. Haleluya. Dia kasih level yang lebih besar lagi. Dia kasih saudara ujian yang lebih luar biasa lagi. Sampai ada saudara yang berkata, luar biasa komi risanggira silau, nyaro sama-sama aku mempere komi. Ya. Jadi kami hanya bisa berkata, itulah salib. Haleluya. Jadi ketika itu diizinkan harus kami hadapi, maka kami sebagai pelayan Tuhan yang dipercayakan harus tunjukkan dan nyatakan sebuah sikap di hadapan jemaat. Dari setiap apa yang dihadapi tidak boleh cium, harus bangkit. Bangkit. Haleluya. Hebat serai cumburi. Iya. Ada kita sejauh ya langkah jantan tani nyamu dasiko. Ini rupa liu kan? Bapaknya dia tani-tani yang main kongsi tubuh kita. Iya, muncul. Atau ibu saya muncul. Bukannya selewan mereka. Haleluya, pura-pura langkai-langkai dari mereka di kue. Amin. Haleluya. Baca semua ibu-ibu. Aneh tak kita bapak-bapak jaga genit mau. Daseko. Kekelaman menutupi. Haleluya. Jangan bilang kita jago. Haleluya. Iya. Jangan kita bilang kita hebat, aduh, ya. Ini barang ini sedangkan pendeta dia kipas, saudara, ya. Kalau hamba Tuhan benar-benar hamba Tuhan, kuasa bagaimanapun itu, dia mencoba, mau goda. Kalau dia hamba Tuhan, dia tidak akan terpengaruh. Haleluya, iya. Yang kita dengar kejadian-kejadian itu kependetaan, saudara. Haleluya. Jadi untuk keberadaan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, semua kita pelayan-pelayan Tuhan, semua jemaat Tuhan, dengar baik pesan Tuhan bagi kita, bangkit jadi terang. Haleluya. Karena Tuhan bukan hanya suruh kita ia bangkit dan menjadi terang, tapi Tuhan perlengkapi kita. Dikatakan sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi ketika kita menjalani kehidupan ini, baik kita ke arah kanan, baik kita ke arah kiri, kita tidak akan pernah merasa takut. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Itulah karenanya Daud berkata dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Haleluya. Iya. Mesti salah lewat kita tahu baik kan. Iya.
Malairi dayo bapun jajah holo bawa posero kan bunga molonco. Haleluya. Iya. Cuma di sini kita orang-orang pemberani semua. Haleluya. Iya. Berani berkata ya di atas yang ya tidak, di atas yang tidak. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, cari terang, mau nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Haleluya. Iya. Saudara, saya pribadi ketika terima perintah ini, saya bergumul sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya mau pergi di tempat kelahiran saya. Doa Tuhan. Haleluya. Iya. Tuhan ini buat tahu Tuhan. Panang bodi vengi sama tonton mau dosa. Haleluya. Tapi saya berdiri di sini, saudara, itu perintah Tuhan. Mau suarakan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, supaya kita tetap tinggal setia, kerjakan apa yang menjadi bagian kita bagi Tuhan. Haleluya. Karena ketika kita kerjakan apa yang jadi bagian kita bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah lepas begitu saja. Amin. Tuhan tidak pernah lepas begitu saja. Karena dari ayat 1 ini bagian berikutnya mengatakan terang Tuhan datang atas kita, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. 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 Sekalipun kekelaman menutupi bangsa-bangsa, ya, Tuhan tetap berjanji menyertai kehidupan saya dan kehidupan saudara. Haleluya. Dari ayat yang kedua bagian B, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Tuhan tidak akan biarkan kita, ya, terjebak atau terpengaruh kepada setiap buayan dosa. Dia mau saya dan saudara tetap mempertahankan kemurnian hidup kita di hadapannya, kesucian kehidupan kita di hadapannya. Haleluya. Kenapa saudara? Hidup kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita tidak berharga, Yesus tidak mati. Tidak mau mati. Karena kita orang berharga, Yesus mati untuk saya dan untuk saudara. Sebab itu dalam perenungan kita, saudara, kalau kita tahu Yesus mati untuk saya dan untuk saudara, jangan mudah kita gadai hidup kita ini kepada dosa. Jangan mudah. Haleluya. Apapun tawarannya saudara, tetap saring dengan firman. Amin. Tetap disaring dengan firman, supaya kita tidak susah di kemudian hari. Iya. Supaya kita tidak sulit di kemudian hari. Iya. Karena hari-hari ini saudara ada yang berpikir, ya, jalan hidup ini percaya kepada Tuhan diberkati, tapi yang menjalaninya tidak dalam sebuah, ya, kemampuan iman atau takaran iman. Iya. Putuskan seperti ini dengan berpikir Tuhan pasti tolong. Haleluya. Memang Tuhan pasti tolong, tapi dilihat kapasitas iman, mampu tidak? Haleluya. Sanggup tidak? Makanya Tuhan bilang ketika kita diberi, haleluya, iya, dalam sebuah ujian, itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Tapi kadang orang manusia yang tambah-tambah, ya, berpikir mampu begitu, berpikir sanggup ke depan, tapi di kemudian hari karena kita orang yang tambah-tambah, akhirnya susah sendiri. Haleluya, susah sendiri. Ya. Anilai Sangira Silau saudara, ya, di info apa DP nama Desa Sangira viral itu, apa DP nama yang harian itu, iya, yang harian itu, iya, karena berpikir gampang mudah, mampu sanggup galak di koperasi, mampu sanggup ditagih ke sana satu hari, iya, garuk kepala akhirnya muncul di media sosial. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kalau dalam keberadaan kehidupan kita, ketika kita dengar baik perintah Tuhan,
dalam hidup kita, bangkit, kita jadi terang. Ingat saudara, Tuhan tidak tutup mata. Amin. Tuhan tidak tutup mata. Sedangkan burung pipit Tuhan pelihara, apalagi kita orang. Makanya kita melihat sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Yesaya, supaya ini tetap menjadi sebuah keyakinan kita di tengah-tengah kita mengerjakan apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak meragukan Tuhan yang perintah kehidupan kita untuk sungguh-sungguh setiap taat melakukan apa yang Dia pesankan dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga dari pasal 60 ini hingga ayatnya yang ke-7. Haleluya. Jadi kita punya persoalan, punya pikulan beban. Jangan kita pernah merasa cemas, takut, ragu dengan apa yang Tuhan katakan. Lakukan dengan setia, lakukan dengan segenap hati, lakukan dengan ketulusan hati. Tuhan yang berfirman, Dia pasti akan genapi apa yang menjadi suaranya dalam setiap kehidupan kita. Mulai ayatnya yang ketiga, sama-sama kita baca 2-3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya terbit bagimu. Luar biasa saudara. Haleluya. Tanpa kita orang berkoar-koar, Tuhan akan perintah dengan pergi ke sana. Sana saya punya anak yang saya pakai luar biasa. Amin. Haleluya. Kita orang ada di kebun, kalau memang Tuhan pakai hidup kita, orang akan utus. Daud dalam lingkup keluarganya, saudara-saudaranya bilang, anak masih muda, masih anak-anak. Tapi ketika dia ada di padang, Tuhan bilang sama Samuel, dia ada di padang, pergi jemput. Haleluya. Diperintah oleh Tuhan. Haleluya. Bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu. Mau jadi terangnya Tuhan? Haleluya. Mau jadi terangnya Tuhan? Haleluya. Iya. Kalau kita mau jadi terangnya Tuhan, sungguh-sungguh saudara. Iya. Ayatnya yang keempat, 2-3. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 5. 2-3. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ayat 7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebaioth akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Tuhan sendiri yang bilang, kalau kita benar-benar antusias, bangkit dan membawa setiap kehidupan kita terus menjadi terangnya Tuhan. Manusia bisa bilang itu tidak mungkin, manusia bisa bilang itu mustahil. Tapi kalau Tuhan yang berfirman, tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya punya prinsip sampai hari ini saudara. Kalau orang lain Tuhan tolong, saya pasti Tuhan tolong. Yang penting tidak keluar dari jalur firman. Yang terpenting kita tetap mempertahankan kebenaran. Saya pun pasti akan ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, pesan firman Tuhan yang datang kepada kita, dengar baik, pegang dan tanamkan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak akan ingkar janji ketika kita sungguh-sungguh taat
setia lakukan apa yang menjadi pesannya. Semua apa yang dia janjikan, saudara, pasti dia akan realisasikan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kalau itu belum terrealisasi, jangan kecewa dengan Tuhan. Amin. Jangan undur ketika itu dipercayakan sebuah pelayanan kepada kita. Haleluya. Saya, saudara, dalam menjalani, pernah ungkapan itu keluar dari bibir mulut saya. Saya bersyukur punya guru, Bapak Gembala, saudara, sebagai pimpinan kami. Dia kasih tahu, bro, pikir baik-baik itu. Haleluya. Saya tertunduk, saudara. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya mohon belas kasihan Tuhan. Haleluya. Sehingga saya tetap ada dalam kepercayaan Tuhan sampai hari ini. Jadi saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saya juga mau ingatkan kepada saudara, apapun yang dipercayakan kepada saudara, untuk kita mau dipakai Tuhan dalam pelayanan, terima dan jangan menolak, karena Tuhan tahu engkau mampu. Haleluya. Terlebih Ketua Pelgrim Sulewana, jangan banyak komentar ketika dipercayakan. Siap. Haleluya. Ada beberapa jemaat-jemaat Sulewana yang siap akan jadi di dalam komisi wilayah. Haleluya. Terima dan kerjakan, karena Tuhan akan menolong dan menyertai. Haleluya. Jangan berpikir tanggung jawab itu berat. Haleluya. Dengan Tuhan tidak ada yang berat. Yang bikin berat itu kadang ego kita. Ego kita yang bikin berat. Kalau kita rasa minder, memang setengah mati akan maju. Haleluya. Saya terinspirasi dari komandan saya ini, saudara, Bapak Gembala, saudara. Saya tetap menyimak bagaimana luar biasanya Tuhan bekerja dalam kehidupan pimpinan kami ini. Jadi saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat bagaimana pelayan-pelayan Tuhan itu tetap eksis antusias dalam Tuhan, kita pun jemaat Tuhan, haleluya, harus tetap semangat. Amin. Kita topang, kita sama-sama bergandengan tangan, kita maju. Haleluya. Semakin kita maju dalam kebersamaan, iblis dia tidak tinggal diam. Iblis dia tidak tinggal diam, karena semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Supaya kita jangan dipengaruhi, jangan sampai berkat yang Tuhan sampaikan ini tidak terrealisasi dalam hidup kita. Tuhan mau berkat yang dia sampaikan dari ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ketujuh itu akan direalisasikan oleh Tuhan dalam kehidupan jemaat Tuhan di GPDI Sulewana. Haleluya. 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 Sehingga mata Pamuna Utara akan menyaksikan jemaat Sulewana adalah jemaat yang luar biasa, militan di dalam Tuhan. Beri tepukan tangan kami. Firman Allah saya tidak panjang. Tuhan dalam hidup kami akan semakin melihat kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa di setiap langkah kehidupan kami. Pribadi kami diberkati oleh Tuhan. Di rumah tangga kami ditolong diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, usaha pekerjaan kami semua ditolong diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalamnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Gembala kami yang hidup dan yang setia. Haleluya. Kita ini tolong Tuhan sama-sama berkata, amin.